Itama Jawa teman-teman, madu Itama dari ini koloni saya sendiri. Jadi teman-teman, salah satu enaknya jadi penghobi lebah ini adalah kita bisa punya madu hasil produksi sendiri yang jelas keasliannya terjaga ya. Tapi selain itu tentunya kita kepingin agar hobi kita menjadi suatu yang lebih menghasilkan. Nah, yang menghasilkan dari berternak lebah tentunya kita bisa berjualan produk-produk dari lebah, yaitu dari terutama madu ya teman-teman. Untuk polen dan propolis sebetulnya hasilnya lebih mahal, cuman daya seratnya di Indonesia atau untuk lingkungannya kurang begitu bagus. Nah, tentu dalam istilahnya untuk menghasilkan penghasilan sendiri dari madu atau dari lebah itu tentunya kita harus punya keahlian untuk menjual. Di samping taruhlah kita punya produksi yang cukup ya, bagaimana kita menjual. Nah, untuk teknik menjual itu sebetulnya ada dua cara untuk garis besarnya, yaitu hard selling dan soft selling. Kalau hard selling kita berjualan langsung, misalnya kita punya madu, misalnya madu Itama ini, misalnya kita langsung tawarin, teman-teman saya punya madu Itama, khasiatnya bla 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 bla, harganya bla 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 bla. Nah, keunggulan dari hard selling tentunya kita bisa langsung menawarkan, cuman kelemahannya untuk orang seperti saya yang ibaratnya untuk berjualan itu ada rasa sungkan atau malu, tentunya kurang pas. Atau juga hard selling itu caranya paling praktis tapi tidak begitu menarik, kecuali ada keunggulan terutama di harga. Kalau teman-teman main di online shop lihat-lihat ya, tentunya harga itu sangat bervariasi dari harga 30.000 1 kilo sampai ada yang berapa. Tentunya bagi peternak madu yang mengandalkan madu murni itu harga segitu tidak masuk ya. Cuman konsumen kadang-kadang mereka tidak peduli akan kualitas, taunya harga murah. Nah, jadi cara ini mungkin teman-teman, kalau saya sendiri tidak melakukan, karena saya ada juga online shop milik saya yang dimana saya itu jualan madu. Saya jual dengan harga yang lumayan, udah bertahun-tahun tidak laku di online shop tersebut, bahkan yang tanya pun tidak ada, karena kalah dengan harga-harga lain yang murah yang kita nggak tahu asal usul madunya. Tapi kalau untuk di lingkungan sekitar, saya menggunakan teknik soft selling atau kita berjualan secara halus. Jadi sebetulnya kita berjualan tapi seolah-olah tidak berjualan. Ini saya gunakan atau saya terapkan ini di lingkungan saya. Jadi keunggulan dari soft selling, jadi kita tidak gencar atau tidak kelihatan ngarep supaya dibeli, atau untuk masalah harga pun sangat bagus karena soft selling tidak membutuhkan persaingan harga tapi tingkat kepercayaan. Nah, ini teman-teman, yang pertama saya lakukan adalah kita modal dulu di depan. Jadi saya itu membuat madu dalam kemasan kecil, kemudian saya bagikan ke teman-teman biar teman-teman mencicipi. Bahkan saya pernah juga keliling ke beberapa instansi di mana yang ada teman saya cerita, Pak, teman saya minta izin ke teman saya hendak memberikan edukasi tentang madu. Ternyata responnya cukup bagus. Dari itu udah beberapa jadi pelanggan. Padahal saya tidak menawarkan madu, saya hanya ingin memperkenalkan madu, jadi kan bahwa madu murni seperti apa, kemudian masing-masing nektar rasanya seperti apa, gitu kan.
Akhirnya dari situ timbul tanya jawab, akhirnya timbul trust, akhirnya terjadi transaksi. Teman-teman bisa seperti itu. Tapi jika istilahnya itu pun juga butuh mental, teman-teman. Karena kadang-kadang saya pun malas juga, kadang-kadang juga pas lagi malu juga segan untuk seperti itu, kecuali saya kenal dekat dengan yang ada di instansi tersebut. Saya melakukan itu jika pas saya lagi berani, gitu aja. Kalau pas lagi malu juga saya nggak melakukan, tapi lebih banyak malunya. Itu hanya saya lakukan 2 kali, 2-3 kali kayaknya. Nah, yang paling sering saya lakukan adalah saya bagi-bagi ke teman-teman yang bermain ke rumah saya atau tamu dari rumah saya, keluarga saya. Jika ada tamu, saya bagikan, nyicipin sambil cerita tentang madu, bahwa saya ini ternak madu. Dari situ pun lama-lama akan terjadi transaksi jual beli. Nah, itu cara yang menurut saya juga praktis. Jadi kita tidak perlu nawar-nawarin terlalu getol, yang penting ada bukti ini madunya rasanya seperti ini, nektar ini masing-masing seperti ini, itu kan, sambil sedikit edukasi. Nah, sekarang setelah ada Itama Jawa, ini menurut saya juga lebih enak lagi. Karena Itama Jawa saya taruh di depan. Jadi ketika saya taruh di depan itu, teman-teman bisa lihat, saya beberapa kali ngasih vlog, ada orang berkunjung, langsung saya tawari, pingin nyobain madu nggak? Itu kan saya bilang, wah, mereka pasti ingin. Ini madu asli diambil dari sarang. Nah, karena Itama kelebihannya adalah dia tidak segalak lebah lainnya. Kemudian dia bisa panen di topping. Jadi teman-teman bisa lihat di vlog saya juga ada kan, ada tamu yang datang, saya tawarin untuk mencicipi madu. Jadi ngambil dari topping sendiri. Ini sangat efektif, teman-teman. Jadi istilahnya saya jadi di depan itu saya sebagai display untuk Itamanya. Saya bilang itu sebagai atraksi ya. Atraksi dari penjual madu, jadi orang mencicipi madu langsung yang asli seperti apa. Nah, itu bisa sebagai penarik. Nah, dari lama-lama dari situ kan mereka tambah yakin, wah, madu yang dijual memang asli karena sudah terbukti ada koloninya. Jadi kita bisa istilahnya bisa membuktikan sendiri ke konsumen bahwa saya ini peternak madu, ini contoh koloni-koloni yang saya pelihara. Jadi walaupun produksi saya belum begitu banyak, tapi kebutuhannya pun lumayan. Saya ngambil dari petani-petani yang saya anggap, yang saya percayai untuk keasliannya. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Jadi teman-teman jika penjual madu malu dengan menawarkan secara langsung, lakukan teknik soft selling. Lebih enak lagi jika kita memelihara lebah yang bisa dicicipi langsung, ya, semacam itu Itama, itu kan bisa langsung disedot. Kemudian Terminata, Lepido javanica itu juga termasuk bisa langsung disedot. Nah, untuk yang lain-lainnya ditaruh di belakang sebagai produksi, jadi itu sebagai atraksi ya, teman-teman. Ini sebetulnya saya baca ini juga, saya lakukan ini karena saya terinspirasi dari suatu artikel yang saya sudah share sebelumnya di website saya, bukan di YouTube. Di YouTube saya itu judulnya mereka yang berhasil, atau istilahnya berhasil dalam berternak lebah. Jadi penghasilannya ada yang sebulan 9 juta, ada yang 80 juta, sampai berapa. Saya ini terinspirasi dari orang dari Tangerang, saya lupa namanya, cuma saya baca di artikel. Dia hanya punya 9 stuk Itama,
vegetasinya kemungkinan bagus karena dia produksinya 1 bulan bisa 9 kilo untuk musim nektar. Kalau musim hujan dia stop produksi, stop panen madunya untuk koloni. Untuk 1 kilo dia jual sekitar 1 juta kan ya, 1 juta sampai 1,5. Sistemnya sama seperti itu jadi teman-teman. Jadi dia pertama nawarkan ke tetangganya yang sakit apa dikirimin madu, akhirnya setelah cocok mereka pasti akan beli karena kan nggak enak dikasih terus. Nah sistemnya dia beli langsung dari Itama itu sedot langsung. Jadi mereka yang beli percaya. Ini karena Tangerang mungkin kota besar jadi harganya sangat bagus. Kalau di saya sendiri untuk 1 stuk jika panen langsung untuk 1 log gitu ya, untuk panen langsung itu bisa kisaran 1 kilo, saya jualnya 500.000. Kalau yang panen langsung sendiri di depan itu kan. Tapi kalau untuk yang tidak, yang ngambil dari teman-teman petani lain, saya jualnya jauh lebih murah, kisaran 300 sampai 350. Tapi itu sangat lumayan teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan jika kita pelihara Itama Jawa atau Itama lainnya atau lebah lainnya yang kira-kira 1 bulan 1 kilo, kita punya 10 aja. 10 dikalikan misalnya harganya 500.000, kita kan sebulan kita bisa ngitung sendiri dapat berapa. Kalau di Jakarta kemungkinan bisa lebih mahal karena tingkat kesulitan dari peternak di Jakarta tentunya lebih susah. Kemudian pendapatan Jakarta tentunya lebih tinggi. Nah teman-teman bisa menggunakan metode-metode ini, hard selling atau soft selling. Kalau saya lebih suka untuk soft selling karena harganya bisa terjaga dan ada unsur trust, kepercayaan. Jadi bukan asal harga murah. Jadi juga terjadi hubungan personal kalau kita soft selling. Jadi pasti konsumen tidak akan tergiur dengan harga murah, tapi dia udah yakin terhadap produk yang sudah bagus. Dan kita pun tidak kelihatan ngemis-ngemis untuk supaya laku ya jualannya. Tapi tentunya karakter ini tergantung dari tipe-tipe orang. Semuanya enggak semuanya bagus untuk setiap orang, karena kan ada yang cocok untuk hard selling, ada yang cocok untuk soft selling. Kalau saya sendiri karena produknya sedikit, untuk hard selling kurang begitu bagus, terutama untuk online pun saya pasti akan kalah harga. Kalau yang produksinya sampai bertonton, kemungkinan untuk soft selling lama lakunya. Jadi mainnya hard selling dan permainan untuk di samping mutu juga harganya pasti bisa lebih ekonomis. Nah, sekian teman-teman pengalaman saya. Semoga ini bisa jadi inspirasi, terutama teman-teman yang kesulitan. Misalnya beberapa kan sering nanya ke saya jualnya gimana, daya serapnya seperti apa. Jadi selama ini yang saya rasakan, saya usaha madu ini sangat terbantu untuk perekonomian. Jadi lebah Itama itu sangat berjasa dan lebah lainnya berjasa terhadap saya. Tentunya ini semua atas memang sudah diatur atau rezeki dari Allah ya teman-teman. Ini hanya sekedar usaha saja. Jadi teman-teman nggak usah pesimis atau khawatir tentang masalah prospek madu. Ini kalau madu dijalankan dengan benar, ternak madu pasti akan membantu perekonomian kita. Ini juga bukan bisnis sesaat, karena madu terus menerus kebutuhannya, ada produksi yang kita butuhkan, ada produksi yang dihasilkan yang bisa diperjualbelikan. Berbeda jika untuk bisnis-bisnis sesaat semacam yang booming sesaat kayak ternak semut rangrang itu kan, itu mungkin juga kebutuhannya sangat tinggi, cuman
karena permainan ponzi atau seperti apa, akhirnya ternyata ketahuan itu ada permainan ponzi, kemudian ada lagi ternak cacing, kemudian ada gelombang cinta. Itu karena produk sampingan, produk utamanya itu tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Sementara kalau madu kan dia bersentuhan langsung dengan manusia. Dari polen, propolis sampai madu itu semua sangat dibutuhkan, dan kebutuhan di Indonesia sangat besar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang masalah penjualan, karena setahu saya teman-teman peternak itu untuk penjualan itu tidak begitu susah. Untuk awal-awal sih memang kemungkinan masih susah karena dia masih merintis ya. Kalau udah lama pun, setelah lama itu pasti asal mutu dijaga, pasti pembeli akan datang sendiri. Sekian teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dari buat para pemula yang hendak akan memulai bisnis lebah atau mulai berjualan madu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya sendiri yang hitungannya masih pemula cukup sangat terbantu, walaupun hasilnya dibandingkan dengan teman-teman para senior belum ada apa-apanya, tapi bagi saya ini hobi yang sangat positif. Di samping untuk melestarikan alam, bisa menghasilkan uang atau bisa menjadi rezeki bagi kita semua dan memberi kesehatan bagi kita dan para konsumen.